Awali harimu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda pasti pernah ngerasain anak kita menuntut sesuatu terus menerus dan kita dengan mudah mengabulkannya. Contohnya jajan. Kebiasaan jajan ini bukan hal yang luar biasa. Ini hal yang biasa karena jajan itu merupakan sesuatu kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak yang memang satu kuncinya adalah dibiasakan jajan. Ketika dia mencari sesuatu, kemudian dia menemukan itu dan dia merasa contoh makanan ciki, makanan kemasannya, makanan ringan kemasan, warnanya menarik, tampilannya menggugah selera, gitu. Terus kemudian harganya juga terjangkau. Biasanya itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri buat anak-anak kita. Dan mereka mengenal jajanan-jajanan itu atau mengenal makanan-makanan itu atau mengenal apa yang dia inginkan itu bukan tanpa bimbingan, bukan tanpa arahan. Tentu mereka mengenal itu karena ada sesuatu yang mereka lihat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalkan ayah bunda mengajak anak-anak kita belanja. Apakah itu ke warung kelontong, ataukah itu ke swalayan, atau mall. Itu secara langsung kita yang menunjukkan. Ada juga yang secara tidak langsung, yaitu menggunakan informasi gadget saat ini. Ya, karena PC belum banyak anak-anak balita menggunakan PC. Paling banyak adalah menggunakan gadget, handphone seperti itu. Di sana mereka bisa melihat orang-orang mereview orang-orang dewasa atau anak-anak remaja atau bahkan balita sekalipun yang diarahkan untuk bisa menampilkan kebahagiaan mereka dalam mengungkapkan dalam bentuk memiliki sesuatu. Contoh unboxing produk, unboxing makanan, membeli belanjaan dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ketika mereka mendapatkan itu, mereka bahagia. Nah, anak-anak kita yang melihat video tersebut pasti akan tersugesti untuk melakukan hal yang sama. Nah, kendalanya di mana? Kendalanya ketika anak-anak kita menuntut terus-menerus, boleh jadi itu bukan ekspresi nyata dari anak kita. Boleh jadi, ini yang banyak tidak diketahui, itu adalah ekspresi kita, orang tuanya. Karena, ini kuncinya, karena memiliki masa lalu yang belum selesai. Ini yang belum banyak diketahui. Jadi ini informasi penting buat ayah bunda, bahwa kita mengalami yang namanya ekspresi masa lalu yang belum selesai. Semisal gini, ayah bunda masa kecilnya boleh tanya sama orang tua kita ya, kalau memang beliau masih sehat, ya kita doa selalu sehat walafiat orang-orang tua kita, terus bersedia untuk menceritakan, kita tanya deh coba. Ayah bunda tanya sama kakek nenek dari anak kita ya, apakah dulu kita kecil termasuk yang diberikan keleluasaan untuk jajan atau memiliki sesuatu yang menambah kebahagiaan dari bentuk sebuah barang gitu ya. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan itu atau sebaliknya dibatasi atau dilarang? Nah, jika diberikan keleluasaan seperti itu, ketika kebahagiaan itu menjadi semakin nyata, saya pikir itu bukan sebuah masalah. Tetapi ketika akan menjadi masalah kalau kondisi kita tidak sebaik, secara ekonomi tidak sebaik orang tua kita dulu. Sehingga ketika anak-anak kita menuntut kita untuk membeli jajanan, kalau kita dulu sering dimudahkan untuk membeli jajanan atau membeli mainan atau apapun itu untuk membahagiakan kita sendiri gitu ya. Nah, saat kondisi kita tidak dalam kondisi yang sama seperti orang tua, maka ini akan menjadi masalah.
Nah, di sana timbul masalah. Ini masalah satu, yaitu kebahagiaan yang tidak bisa ditularkan kepada generasi selanjutnya. Ini masalah. Kedua, yaitu masalahnya ketika kita di zaman kita masih kecil, orang tua ini, kita sebagai orang tua ketika masih kecil, kita tidak mendapatkan keleluasaan atau kebebasan untuk jajan atau membangun kebahagiaannya sendiri. Seperti jajan, beli mainan dan sebagainya. Dan itu terus dipendam tanpa sadar. Jadi masa kecil kita dilarang. Itu nggak usah, jangan. Itu nggak boleh. Itu mengandung ini, mengandung itu, meracun dan sebagainya. Itu mahal. Itu nggak mungkin kita beli. Bla bla bla, sebanyak berbagai larangan-larangan sehingga kita tidak bisa mendapatkan itu. Gitu. Ya, pada titik tertentu kita akan menerima. Akhirnya kita tidak akan menuntut lagi. Tapi alam bawah sadar itu melekat pada diri kita sehingga pada dewasa nanti ketika kita sudah menjadi orang tua dan memiliki anak, tanpa sadar hal itu akan muncul, timbul, dan seolah-olah menuntut. Maksudnya gimana? Menuntut untuk mengembalikan kondisi yang dulu pernah kita alami 360 derajat, jangan sampai anak kita mengalami hal yang sama. Itu dirasakan umumnya tidak sadar. Orang tuanya yang tidak sadar. Sehingga, ya udah jajan. Ya udah jajan. Ketika ada pertanyaan baru, dia akan, kenapa sih ngebebasin jajan anak? Ya karena saya dulu nggak bisa jajan. Kondisi saya dulu nggak memungkinkan saya untuk jajan. Sehingga kebahagiaan saya yang dulu masih kecil seolah-olah itu terbatasi. Nah, ketika kondisi saya lebih baik di saat ini, saya tidak ingin membatasi itu. Sehingga kalau teman-teman ayah bunda pernah lihat kan ada juga ya, seumuran kita sebagai orang tua beli mainan anak-anak. Ya, panah-panahan yang simulasi, tembak-tembakan yang simulasi gitu. Bola basket yang simulasi dan sebagainya, mobil-mobilan listrik yang simulasi gitu, yang seyogianya ya digunakan oleh anak-anak gitu. Tetapi karena memang pencapaiannya baru bisa saat ini atau baru mampu membeli hal-hal tersebut yang terpendam, sehingga pas dewasa ketika sudah dapat kesempatan dia belanjain uangnya, bahagia bareng anaknya dengan membelikan banyak mainan anak-anak. Dia main bareng anak-anak bukan karena untuk membangun kedekatan, tapi melampiaskan masalah lalunya. Nah, ini akan menjadi masalah kalau tidak diselesaikan. Kenapa masalahnya? Ini akan menular kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan menuntut terus-menerus. Kalau kita sudah dewasa, kita akan mampu membatasi. Ketika sudah tercapai, udah kepuasannya cukup. Tapi anak-anak yang dibiasakan dengan masalah tersebut, artinya dibiasakan manja, beli sesuatu karena kita dulu nggak bisa mampu beli sesuatu. Pada satu titik, dia akan terus menuntut kita. Sedangkan kondisi kita kan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Secara ekonomi pun seperti itu. Ketika ekonomi kita bergeser ke bawah, tuntutan itu tetap ada, ini akan menimbulkan masalah dan konflik. Nah, ini jangan sampai terjadi. Bagaimana menghadapinya? Sadari sejak sekarang, kalau memang ada masalah-masalah kecil, masa lalu yang belum terselesaikan dengan kondisi kita masa kecil, maka sadari jangan sampai itu kita lampiaskan kepada anak-anak kita sekarang. Nah, inilah kunci kita untuk mengevaluasi diri. Apakah ada sesuatu kebiasaan yang sebagai sumber masalah yang kita tularkan kepada anak? Contoh tadi jajan. Ketika anak kita terus menuntut, kenapa dia nuntut terus? Kenapa udah dibeliin nuntut yang lain, udah dibeliin nuntut yang lain? Bisa jadi itu adalah ekspresi kita dulu yang belum terselesaikan sehingga menular ke anak kita tularkan secara langsung dan akhirnya kita kaget sendiri dengan ekspresi itu. Terima kasih ya Bunda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.